terhadap Rasulullah dan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada pada halaman 168 hingga 178. Yang pertama adalah gangguan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari Abu Lahab. Dia paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak beriman pada Nabi, malah berada di saf terdepan di dalam memusuhi, menyakiti dan mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Seharusnya sebagai kerabat tidak beriman, ya tidak mengganggu. Tapi ini justru tidak beriman dan mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surat Al-Lahab, karena Abu Lahab mengatakan, engkau celaka wahai Muhammad. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Abu Lahab yang celaka, membuat ranjau, duri, jebakan di jalan-jalan yang biasa Nabi lalui. Itu pekerjaan Abu Lahab. Juga pekerjaan istri Abu Lahab yang selalu mengolok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Uqbah bin Abi Mu'aid. Awalnya Uqbah adalah orang yang tidak mengganggu Nabi. Ini orang-orang yang lembut awalnya, tapi karena temannya buruk. Siapa temannya? Temannya ada di poin keempat, Umayyah. Temannya buruk. Saking akrabnya, Umayyah mengatakan, saya tidak mau lagi bicara kepadamu, Uqbah, kecuali kamu batalkan kebaikan-kebaikanmu terhadap Muhammad. Awalnya Uqbah mau beriman dan menyatakan keimanannya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena teman, dia menganggap Umayyah sebagai teman yang sangat dia cintai. Maka dia datang Uqbah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meludahi muka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi dia menginjak pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Nabi sedang salat. Ini semua dia lakukan untuk menunjukkan, saya lebih mencintai Umayyah dan menuruti kemauan Umayyah dan melakukan perbuatan yang tidak pantas. Kan awalnya orang ini disebut sebagai orang yang lembut, tapi berubah menjadi orang yang kasar karena faktor teman. Kemudian Abu Jahal. Abu Jahal adalah orang yang paling dikenal oleh kaum muslimin akan permusuhannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang terdepan di dalam mengajak banyak orang untuk tetap kafir. Beberapa orang sudah ingin melunak, menasihati untuk beriman saja, kan? Dia saudara kita, perkataannya benar. Tapi berubah karena faktor Abu Jahal itu. Dia juga buat sayembara. Siapa yang mau untuk meletakkan kotoran-kotoran isi perut onta pada pundak Muhammad. Kata Uqbah, saya berani. Ini faktornya dari Abu Jahal.
Abu Jahal juga mengatakan, kalau saya ketemu dengan Muhammad, maka saya akan kata-katai dia. Tapi tatkala bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal tidak bisa berbuat apa-apa. Tatkala ditanya oleh kawan-kawannya, kamu buatkan sayembara untuk kami, kamu katakan kamu akan lakukan yang lebih hebat dari yang kami bisa lakukan, tapi sama sekali kamu diam, tidak berbuat apa-apa. Abu Jahal katakan, saya melihat hal-hal mengerikan tatkala saya hendak melakukan apa yang saya niatkan. Abu Jahal juga berusaha untuk melepaskan batu dari atas Ka'bah terhadap kepala Rasulullah SAW, namun tidak berhasil. Abu Jahal juga yang tatkala Nabi SAW datang meminta hak dari orang yang dia utangi, yang mau tidak mau Abu Jahal membayar utang. Awalnya Abu Jahal akan menolak dan mempermainkan Rasulullah SAW. Banyak kejahatan yang dilakukan Abu Jahal. Umayyah bin Khalaf, dia pemilik Bilal. Bilal mungkin dikenal oleh kita bagaimana sakitnya yang dirasa. Nah, ini Umayyah pemilik Bilal. Dia yang melakukan penyiksaan pada Bilal, menjadikan Bilal sebagai mainan anak-anak di Makkah, diseret-seret seperti menyeret anak-anak menyeret mobil-mobilan dengan tali, seret sana kemari. Itu adalah lehernya Bilal. Dia juga yang meletakkan batu pada badan Bilal. Dia juga yang membuat Uqbah batal beriman pada Rasulullah SAW. Uqbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Uqbah. Ini serangkai. Uqbah anak bapak dari Hindun, yang karena kematian dari Uqbah, maka Hindun menyewa budak Wahsy untuk membunuh Hamzah, kemudian memakan jantungnya. Walaupun akhirnya Hindun radhiyallahu anha masuk Islam. Utbah ini orang yang cerdas, orang tua, pernah mendamaikan peperangan di antara orang Quraisy. Dia datang pada Rasulullah SAW dengan mengatakan, engkau anak kami, anak saudara kami. Engkau kami kenal betul, seperti engkau pun mengenal kami. Tapi kamu datang membawa hal yang lain. Kamu membuat orang tua dan anak berpisah. Kamu mengatakan yang kami lakukan sebagai sebuah kufuran, tidak baik. Dan itu telah dilakukan oleh bapak-bapak kami, bapak-bapak kamu juga. Kamu katakan terhadap nenek moyang kita bahwa mereka kafir. Lihat betapa besar yang kamu bawa terhadap kami. Kamu pecah belah kami. Apakah yang kamu inginkan? Harta
Kami kumpulkan semua harta untukmu dan kamu akan menjadi orang yang memiliki harta yang banyak. Kalau kamu inginkan kedudukan, kami akan buat untukmu suatu jabatan kedudukan yang istimewa di antara kami. Kalau kamu inginkan pernikahan, kamu boleh pilih siapapun yang ingin kamu nikahi. Atau berapa yang ingin kamu nikahi, kami siapkan untukmu. Panjang kali lebar. Sebagai orang yang cerdas, dengan kalimat-kalimat yang baik disampaikan oleh Utbah. Sementara Syaibah adalah kakaknya dan Al-Walid adalah anaknya. Mereka bertiga mati di perang Badar. Tapi itulah yang dilakukan oleh Utbah. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Yang lebar perkataan Utbah, Nabi tidak jawab sama sekali. Dan Utbah memang tidak akan mau mendengarkan jawaban. Karena dia adalah orang yang merasa saya paling tua, paling pintar, dan saya punya pengalaman di dalam mendamaikan orang dan kelompok. Kali ini mau tidak mau dia akan mendengar perkataan Rasulullah SAW. Karena Nabi telah mendengar semua retorika dan alasan Utbah. Kali ini dia harus mendengar jawaban dari Rasulullah SAW yang Nabi katakan di hadapan Utbah adalah surat Fussilat. Nabi katakan, Hamim tanzilun minar rahmanir rahim. Hamim ini diturunkan dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Sebuah kitab yang ayatnya diturunkan secara fasih, bacaan berbahasa Arab untuk kaum yang mau mengerti. Basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Ayat-ayatnya memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan kaum yang diberi peringatan berpaling, tidak mau mendengar. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana amilun. Kata mereka, hati kami tertutup untuk mendengarkan Al-Quran. Di telinga kami ada penyumbatnya. Antara kami dengan kamu ada hijab, penghalang. Lakukan. Kami pun akan melakukan apa yang hendak kami lakukan. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailun lil musyrikin. Katakan wahai Nabi, saya manusia biasa seperti kalian, tapi saya mendapatkan wahyu. Wahyu itu mengatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang satu. Luruslah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh celaka orang-orang yang masih musyrik. Alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Orang musyrik yang tidak mau menunaikan zakat dan mengingkari adanya hari akhirat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sungguhnya orang yang beriman, beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak akan pernah putus.
Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andadan dzalika rabbul alamin. Katakan wahai Nabi kepada mereka, kalian mau tidak percaya terhadap Allah yang menciptakan bumi dalam 2 hari. Lalu kalian buat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, berhala-berhala, padahal Dia adalah pencipta alam semesta. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilin. Allah buat di atas bumi itu gunung-gunung. Allah berkahi permukaan bumi. Allah telah tentukan mana yang layak di bumi ini makanannya, di bumi itu makanannya. Dalam 4 hari itu semua Allah ciptakan. Tsumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhan faqala laha walil ardi hiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala istiwa di langit, kondisinya berkabut. Kemudian Allah katakan, kalian mau tunduk atau tidak wahai langit dan bumi? Langit dan bumi mengatakan, kami tunduk kepadamu ya Allah. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa awha fi kulli sama'in amroha. Kami buat langit itu 7 lapis dalam 2 hari, dan kami aturkan setiap langit aturannya. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdhan dzalika taqdirul azizil alim. Kami hiasi langit dengan lampu-lampu dan penjagaan. Begitulah takdir al-aziz al-alim. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Kalau mereka tetap berpaling, katakan, aku hanya memberi peringatan seperti peringatan terhadap kaum 'Ad dan kaum Thamud. إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. Tatkala seorang nabi telah mengatakan kepada mereka, jangan kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Qalu law syaa rabbuna la anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Kalau Allah mau, yang Allah utus itu malaikat, bukan manusia. Akan tetapi mereka tetap. Apa yang dilakukan oleh Utbah setelah mendengar ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW? Dia diam, tidak menjawab. Kemudian dia bangkit, dia seret pakaiannya dan kembali pada teman-temannya. Teman-temannya mengatakan, Utbah datang dengan wajah berbeda dengan dia pergi. Lain berangkat, lain kembali. Utbah mengatakan, benar dari saya. Kalian tahu siapa saya. Kalau kalian sudahi pertikaian dengan orang itu, alangkah lebih baik. Kalau kalian terima dakwahnya, kebaikan untuk kalian. Apa yang dia katakan terhadapku tadi, sesuatu yang sangat besar. Lihat, permasalahannya adalah syubhat yang disampaikan oleh Utbah hari ini ada pada kaum muslimin. Tapi kaum muslimin tidak tahu bagaimana menjawab syubhat yang ada
pada diri kaum muslim. Kan selalu dikatakan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini kafir, nenek moyang kafir. Ini yang berat untuk orang. Tatkala diri kamu harus mengakui, bapak saya kafir, kakek saya kafir, saya terpisah dengan keluarga saya di neraka. Cuma saya yang bisa masuk Islam. Itu yang berat bagi orang. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya urusan dengan itu. Apakah ini kasar? Nabi hanya seorang Rasul. Ayat-ayat ini mengatakan saya cuma manusia seperti kalian. Saya bukan Tuhan yang bisa yang ini kerabat di surga, ini di neraka. Saya manusia seperti kalian. Tapi manusia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Di zaman itu, dengan pengetahuan di zaman itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan tentang penciptaan langit dan bumi. Sekian hari Allah ciptakan bumi, sekian hari Allah ciptakan langit. Di langit itu ada ini, di bumi itu ada ini. Sebagai pembuktian pengetahuan seperti ini, siapa yang pernah kasih tahu pada kita? Tidak ada. Yang terakhir adalah Utaibah bin Abi Lahab. Ini anaknya Abu Lahab. Utaibah ini awalnya akan dinikahkan atau sudah dinikahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi belum berumah tangga, baru akad saja. Karena kebiasaan orang Arab menikahkan anak di masa kecil sangat. Tapi setelah turunnya surat Al-Lahab, istri Abu Lahab meminta agar ceraikan itu istri kami. Maka Utaibah menceraikan istrinya, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia pun orang yang kurang ajar terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berusaha untuk bahkan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencekik dengan kain sehingga Nabi katakan kematianmu digigitan anjing. Mereka orang Quraisy paham betul Nabi kita itu tidak sembarang bicara. Bohong itu tidak mungkin. Mereka sangat takut terhadap yang seperti ini dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Utaibah selalu ketakutan bila bertemu dengan anjing dan sejenisnya. Dalam perdagangannya, bila melewati malam hari mendengar gonggongan anjing, maka Utaibah selalu berhati-hati dan tidak mau sendiri. Dan dia mengatakan, Muhammad telah mengatakan kematian saya ada gigitan anjing. Maka di malam itu betul dia digigit oleh anjing dan kematiannya di situ. Nah, semua orang ini yang mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini semuanya mati dalam kekafiran. Tidak ada yang mati di dalam Islam. Nah, Dr. Zaid menyebutkan di sini ada nama Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah. Al-Hakam ini tetangga Nabi, mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pula seperti Abu Lahab, Uqbah, Abu Jahal, tetangga Nabi, mengganggu Nabi. Tapi Al-Hakam masuk Islam. Bahkan anaknya Marwan bin Hakam jadi gubernur peninggal Nabi. Dan raja-raja Bani Umayyah keturunan dari Marwan bin Hakam,
Abdul Malik bin Marwan, dan seterusnya, termasuk Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari keturunan Al-Hakam. Setelahnya kita lihat bagaimana gangguan orang Quraisy terhadap sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pun, walaupun orang besar, orang Quraisy, tidak lepas dari gangguan. Beliau membaca Al-Quran, beliau pun dipukuli. Walaupun beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, beliau pun dipukuli oleh orang-orang Quraisy. Mus'ab bin Umair. Mus'ab, anak orang kaya. Kami melihat pakaiannya baik, anak orang kaya. Kulitnya lain dengan kulit kami. Kalau berjalan, wanginya masih terasa oleh kami. Tapi tatkala dia masuk Islam, kulitnya bersisik, jarang makan. Pakaiannya tatkala meninggalnya di Uhud, Mus'ab, kan kaum muslimin sulit hidup. Untuk kafan mungkin tidak ada. Kami tutup atas kepalanya, bawahnya tersingkap. Kami tutup bawahnya, atasnya tersingkap. Kondisi Mus'ab begitu mengerikan tatkala masuk Islam. Tapi beliau, Mus'ab bin Umair, adalah guru pertama bagi penduduk. Nabi mengutus Mus'ab di tahun ke-10 kenabian untuk mengajarkan orang Madinah. Orang Madinah datang membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minta diutus guru yang mengajarkan keimanan. Nabi utus Mus'ab bin Umair. Mus'ab mendapat gangguan, dipasung tangannya, kakinya dipasung oleh keluarganya. Tidak boleh menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya pun mogok makan kalau tetap Mus'ab tidak mau kembali pada agama nenek moyang. Gangguan dirasakan pula oleh Bilal. Bilal bukan orang Quraisy, budak Habasyah. Penyiksaannya begitu mengerikan, jadi mainan anak-anak di padang pasir, ditindih batu panas, tanpa air, tanpa makanan. Ammar, keluarga ini pun keluarga lemah. Ammar mati, yang mati bapaknya Yasir. Yasir mati dalam kondisi tercekik, memang dicekik dari belakang. Abu Jahal menyiksa mereka. Sumayyah, ibu Ammar, pun wafat, ditombak dari depan tembus ke belakang. Ammar yang masih terlalu muda, hampir gila karena melihat penyiksaan terhadap kedua orang tuanya, akhirnya dilepaskan setelah mengakui berhala. Nangis bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kata Nabi, "Sabron ya ahla Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Kalian sabar, keluarga Yasir, janji kalian adalah surga. Janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian adalah surga. Ini syahid pertama Sumayyah, ibu Ammar. Khabbab pun orang lemah.
Khobab mirip dengan Bilal, bekerja di tempat pembuatan pedang. Tatkala diketahui Khobab mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam, maka penyiksaannya mengerikan seperti Bilal. Tatkala Khobab membuka bajunya di hadapan Umar bin Khattab, penuh badannya dengan luka-luka penyiksaan. Ini Khobab. Beliau adalah guru yang membimbing Fatimah, adik Umar bin Khattab, dan suaminya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, yang mengajarkan Al-Quran terhadap Fatimah, adik Umar bin Khattab. Dan kalau Umar bin Khattab marah masuk ke rumah saudarinya, Khobab bersembunyi takut dari Umar bin Khattab. Nah, ini mereka-mereka yang mengalami gangguan dari orang Quraisy. Ini apa pelajaran yang bisa kita ambil dari gangguan ini? Yang pertama adalah nikmat besar. Katakan oleh Dr. Zaid, kaum muslimin harus mengetahui bahwa mereka bisa beribadah kepada Allah dengan nyaman, dengan tenang. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Allah mengatakan, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah Allah terhadap manusia, siapapun dia manusia. Kalau dia manusia, ini perintah Allah. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Kita sebagai manusia punya tugas, tugas harus siap dilaksanakan, yakni mengabdi kepada Allah dengan baik dan benar. Orang yang paling bahagia di dunia adalah orang yang bisa mengabdi kepada Allah, menjalankan tugasnya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu mengabdi dengan baik dan benar, nyaman, tanpa gangguan, maka itu adalah nikmat. Sebesar-besar nikmat demikian. Kalau dia manusia, tapi dia tidak bisa mengabdi kepada Allah, dia tidak mendapatkan nikmat. Apa gunanya sehat tapi tidak bisa mengabdi? Karena perintah Allah adalah perintah pengabdian. Apa gunanya kondisi nyaman dan aman? Ini tidak mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjalankan tugas sebagai hamba. Kata beliau, mengenal nikmat seperti ini dapat diketahui dengan dua cara. Dengan membaca sejarah. Kalau kamu lihat kondisi kamu lebih baik dari orang sebelum kamu, kamu harus akui itu nikmat besar. Kamu tidak diteror, kamu tidak dalam penyiksaan, kamu aman, kamu nyaman, bisa ibadah. Nikmat besar yang harus kamu pujikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lihat kenyataan. Di negeri sana, entah negeri apa, ada orang yang mendengar azan saja sulit. Ada orang yang untuk sholat berjamaah saja harus jauh. Mencari makanan halal saja sulit. Bahkan untuk memakai peci atau memakai jilbab saja sulit. Bahkan untuk memberi nama dengan nama-nama yang Allah cintai saja sulit. Tapi kita mudah. Maka itu nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai hamba.
Yang kedua, tolak ukur. Orang Quraisy kan orang terhormat secara sosial saat itu. Ini tidak menjadi tolak ukur. Mereka yang dihormati itu adalah orang yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang Bilal, Ammar, Khabbab radhiyallahu anhu, Yasir dan Sumayyah radhiyallahu anhu. Orang Quraisy kan orang yang segala dapat, segala dituruti maunya, harta melimpah. Tapi bukan tolak ukur. Yang seperti itu akan melimpah pula rizkinya di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya. Bila dibandingkan sahabat-sahabat Nabi yang dalam kondisi menyedihkan. Maka kehidupan di muka bumi ini bukan sebagai ukuran tentang kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa hari ini saya nyaman, belum tentu nyaman di akhirat. Saya punya, belum tentu punya di akhirat. Saya dihormati, belum tentu terhormat di akhirat. Hari ini ada orang yang tidak punya, belum tentu dia tidak punya juga nanti. Hari ini ada orang yang tidak dihormati, belum tentu dia tidak dihormati nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antara kalian di sisi Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah di balik ujian. Kata beliau, Allah bisa kan menjaga nabinya tidak perlu disakiti oleh orang-orang seperti itu. Bisa. Allah bisa membuat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam seperti Nabi Sulaiman. Pasukannya banyak. Beliau seorang raja. Mau pindahkan kerajaan satu detik jadi. Tapi tidak. Allah lakukan. Apa hikmah dari ujian? Pertama, untuk mengangkat derajat kaum muslimin, mengangkat posisi di sisi Allah. Allah katakan dalam Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang beriman di antara kalian. Abu Bakar beriman, Mus'ab beriman, Bilal beriman, Ammar beriman, Khabbab beriman, dan semua sahabat Rasulullah saat itu beriman. Allah angkat derajat mereka. Apa cukup beriman dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam Ali Imran 142 Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kalian kira bisa masuk surga sebelum Allah tahu siapa yang berjuang di antara kalian dan siapa yang sabar? Artinya keimanan dengan mengucapkan syahadat saja belum. Allah akan menguji manusia siapa yang berjuang. Allah akan menguji manusia siapa yang sabar. Karena konsekuensi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala mengimani takdir, dan takdir tidak semuanya manis. Takdir itu ada yang pahit. Bahkan yang manis pun ujian di dalamnya tidaklah mudah. Karena Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba bisa bersyukur diberikan yang manis. Kufur, bermaksiat, mencuri, durhaka, berzina, macam-macam perbuatan buruk
setelah dapat yang manis. Tidak mungkin orang dibiarkan begitu saja mengatakan kami syahadat sebelum Allah uji dengan perjuangan dan kesabaran. Hasil dari ujian itu, kata beliau, untuk memilah antara yang baik dan buruk. Maka kita lihat orang-orang yang beriman di awal-awal, ini kan masih tahun ke-4 kenabian, masih awal-awal. Orang yang beriman di awal-awal adalah orang yang teruji keimanannya dan mereka tidak diragukan. Tidak ada munafik di antara mereka. Mereka orang beriman. Dalam ujian mereka tangguh. Orang-orang munafik itu kan muncul di Madinah. Di Mekah tidak ada. Nah, ini hasil dari ujian. Terpilih siapa yang kokoh dalam keimanan, siapa yang tidak. Kemudian pelajaran berikutnya adalah dampak yang terbalik. Orang-orang Quraisy berusaha memberikan kabar buruk sampai ke Afrika, ke Habasyah. Tapi terbalik. Raja Habasyah justru beriman. Ini kan dampak dari ujian. Orang-orang Quraisy mengganggu sampai kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Mereka kejar. Tapi Raja Habasyah malah beriman. Kemudian Tufail orang terhormat yang ketika datang ke Mekah untuk haji atau umroh selalu dikasih bocoran, tengah keluarga kami ada orang gila, nyair, penyihir, berpenyakit, jangan dekat-dekat, jangan dengar-dengar. Akan tetapi Tufail mengatakan, saya orang yang Allah beri karunia kecerdasan. Masa tidak mau menilai, hanya dengar apa kata orang. Didatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia beriman. Orang yang ditakut-takuti untuk tidak beriman dan menjauhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru beriman. Hamzah awalnya tidak ada mau beriman pada Rasulullah, paman Nabi, sama seperti Abu Lahab. Tapi terus-terusan keponakannya diganggu, membuat Hamzah tidak terima juga. Kamu terus ganggu, saya sekarang berada di agamanya. Itu beliau ucapkan serta-merta, tidak ada rasa ingin beriman. Akan tetapi terus diganggu keluarganya. Maka sebagai saya ini kan orang kuat, masa untuk bela saudara sendiri gak bisa. Ini sudah panjang. Sampai dia cari Abu Jahal. Awal marahnya Hamzah kan Abu Jahal. Dia cari Abu Jahal karena dia dengar tempat ini tadi Abu Jahal caci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cari Abu Jahal. Hamzah dari berburu, maka dia sematkan panah buruannya pada jidat Abu Jahal, menganga luka pada kepala Abu Jahal, tapi tidak mati Abu Jahal. Dan kalau saudara-saudaranya ingin balas, Abu Jahal katakan, jangan dibalas, nanti kita perang. Ini layak saya terima, karena saya sudah caci maki dan sakiti ponakannya. Kemudian Umar bin Khattab, Umar berbalik. Awalnya setiap orang yang masuk Islam dia datangi rumahnya, maka dia pukul. Ini hadiah karena kamu masuk Islam. Dia masuk Islam.
maka dia datangi rumah orang yang selalu memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Abu Jahal. Dan dia katakan, saya masuk Islam sekarang. Kalau kamu mau pukul, saya pukul. Abu Jahal tutup pintu. Untuk apa berurusan dengan seorang umat? Yang terakhir adalah persoalan hidayah. Hidayah ini adalah persoalan yang hak Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sesuai dengan kemauan orang. Dia kemauan Rabbul Alamin. Allah katakan, innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Nabi tidak bisa beri hidayah pada siapa yang engkau kehendaki, sukai. Kami yang beri hidayah kepada siapa yang kami kehendaki. Allah lebih tahu siapa yang harus diberi hidayah, siapa yang tidak untuk diberi hidayah. Di antaranya Dr. Zaid sebutkan di sini adalah nama Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Dari sisi ibunya adalah Atikah. Atikah ini adalah putri Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kan kakek Nabi Muhammad. Bapak Nabi kan Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang membela Nabi Abu Talib bin Abdul Muttalib. Nah, Atikah bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam. Tapi anaknya yang disebut oleh Dr. Zaid di sini, Abdullah bin Abi Umayyah, belum masuk Islam. Walaupun nanti masuk Islam, dia katakan saya tidak akan masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala catatkan atau firmankan tentang apa yang dia katakan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Isra. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathal fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Allah telah buat penjelasan, percontohan di dalam Al-Qur'an banyak. Tapi manusia maunya kufur saja. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Ini Abdullah yang sepupu Nabi. Dia katakan, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kamu bisa buat mata air di bumi. Mekah itu hanya Zam-Zam, mata air mana lagi? Dari zaman Nabi Ibrahim, dari zaman Nabi Ismail. Kemudian Allah katakan, "Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira." Atau kalau kamu tidak bisa buat mata air, paling tidak kamu punya taman, kebun, ada kurma, ada anggur. Terus di kebun itu lewat air sungai. Kalau kamu punya itu baru kami beriman. Mekah itu gersang. Nabi Ibrahim katakan, wadin ghairi dzar'in. Ya Allah, ini wadi, gak ada tumbuhannya. Sementara permintaannya Nabi harus punya kebun. Autus kita sama kama za'amta alaina kisafa au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau kamu runtuhkan itu langit. Kamu datang, bawa itu Allah, bawa itu malaikat. Bagaimana orang menantang agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa meruntuhkan langit? Kemudian Nabi bawa sebagai bukti bahwa Allah dan malaikat di hadapan mereka. Aw yakuna laka baitun min zukhrufin aw tarqa fis sama'. Atau kamu punya rumah dari emas. Atau kamu mampu naik ke langit. Walan nu'mina li ruqiyyika hatta tunazzila 'alaina kitaban naqra'u.
Kami belum puas. Kamu naik ke langit, harus turun bawa kitab, bawa buku yang kami bisa baca. Kalau itu memang dari langit. Allah katakan, "Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasulan." Jawab wahai Nabi, subhanallah, saya ini siapa? Cuma manusia yang diutus. Artinya semua tantangan itu tidak perlu dipedulikan. Nabi harus tahu, mereka pun harus tahu, saya ini manusia. Saya cuma diutus, bukan menjawab semua tantangan. Allah katakan, "Wa ma mana'an nas an yu'minu idz ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyaran rasulan." Penyebab manusia tidak mau beriman ketika didatangkan para nabi dan rasul, sekadar masa manusia yang diutus untuk kami? Masa manusia? Mereka maunya bukan manusia. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innin lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula. Seandainya malaikat itu jalan-jalan di bumi, pasti kami utus malaikat sebagai rasul. Tapi yang jalan-jalan di bumi ini manusia. Masa malaikat diutus sebagai rasul? Manusia yang diutus sebagai rasul. Tapi Abdullah yang mengatakan kami tidak akan beriman pada kamu. Tapi kata beliau, tidak berselang waktu lama, beberapa tahun, dia sendiri beriman. Sama seperti Al-Hakam. Al-Hakam tetangga Nabi memusuhi Nabi, dia beriman. Abu Talib membela Nabi sedari awal, tidak beriman. Artinya hidayah ini hidayah. Dia hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri pada siapa yang Allah kehendaki. Allah tidak beri pada siapa yang Allah kehendaki. Dan pelajarannya, tidak boleh orang putus asa. Ini saya sudah lama ngajarin, gak paham-paham, gak mau beriman, memusuhi terus. Maka kata beliau Dr. Zaid di sini, hal ini mengajarkan kita supaya tidak pernah putus asa dari mendakwahi manusia. Bagaimanapun kualitas kekafiran, kefasikan, dan permusuhan seseorang terhadap agama ini, tidak boleh. Kalau kita belajar dari kisah Nabi Yunus, tidak boleh seseorang pergi sebelum Allah suruh pergi, itu Nabi. Kita tidak ada pengetahuan, kita boleh. Kita sudah dakwahi lama, tidak sanggup. Ya sudah, tinggalkan. Saya tidak sanggup, tinggalkan. Tapi mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan orang lain setelah kita, dan orang yang tadi susah untuk beriman. Artinya tidak boleh putus asa dan tidak boleh mengatakan dengan kalimat marah. Ini orang matinya neraka, akan kafir terus. Di sini disebutkan beberapa orang yang mereka memusuhi Nabi. Nabi hidup dimusuhi. Orang-orang kafir sekarang kan tidak memusuhi Nabi Muhammad yang hidup alaihi salatu wassalam. Memusuhi agama Allah, iya. Ini mereka yang menyakiti Nabi. Mereka yang membuat langsung terhadap hati Rasulullah SAW. Bisa beriman. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apalagi orang yang menyakiti hati kita manusia. Kita bukan nabi, disakiti. Lalu kita katakan, ya Allah, jangan kasih beriman ini orang, biar dia rasakan neraka Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Allah taala a'lam bissawab. Ini gangguan Quraisy dengan kekuatan terhadap dakwah Rasulullah SAW. Setelahnya kita akan beranjak pada tahun kelima. Ini masih di tahun keempat. Bila ada hal yang perlu didiskusikan sejenak, bila tidak kita cukupkan.